Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Fitriani dengan NIM 12170320062. Saya di sini akan menjelaskan tentang memahami makna Islam yang sesungguhnya. Islam merupakan salah satu agama terbesar yang tersebar di seluruh dunia saat ini. Agama Islam juga menjadi satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat Muslim harus bersyukur karena tinggal di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Islam dalam bahasa Arab merupakan masdar dari kata as-salma, yaslimu, islaman, yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya, Islam berasal dari kata asalmu, aslama, istaslama, salim, dan salam. Masing-masing kata tersebut memiliki arti sebagai berikut. Asalmu artinya damai, perdamaian. Maksudnya, Islam adalah agama yang damai dan setiap muslim hendaknya menjaga perdamaian. Asalma artinya taat, berserah diri. Maksudnya, seorang muslim hendaklah berserah diri kepada Allah dan mengikuti ajaran Islam dengan taat. Istaslama artinya berserah diri. Salim artinya bersih dan suci. Maksud dari kata ini merupakan gambaran dari hati seorang muslim yang bersih, suci, jauh dari sifat syirik atau menyekutukan Allah. Salam artinya selamat, keselamatan. Islam adalah agama yang penuh keselamatan. Jika seorang muslim menjalankan ajaran Islam dengan baik, maka Allah akan menyelamatkannya di dunia, baik di akhirat. Dalam Al-Quran sendiri, Islam sebagai agama disebutkan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3, yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Selain itu, surat Al-Imran ayat 9 juga menyebutkan agama Islam, yang artinya, sungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Disebutkan pula dalam Quran Surah Al-Imran ayat 85 yang artinya, dan siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka makna Islam adalah menundukkan diri kepada Allah dan taat kepadanya dengan mentauhidkannya, memurnikan amalan hanya untuknya, menaati perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Orang yang beragama Islam juga disebut muslim, yang menunjukkan bahwa dirinya adalah hamba yang patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk dan taat kepadanya dengan melakukan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Islam memiliki macam-macam ajaran pokok, yaitu adalah tentang iman, yang dimaksud juga dengan teologi, ibadah, dan akhlak. Dalam penafsiran Al-Quran, banyak ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya, seperti ilmu hadis, ilmu pendidikan Islam, dakwah Islamiyah, fikih atau hukum Islam, ilmu kalam, filsafat Islam, tasawuf, sejarah Islam, ilmu pengetahuan atau sains dalam Islam, kedokteran Islam, ekonomi Islam, sosial dan politik dalam Islam. Psikologi Islam. Beberapa corak pemikiran Islam terdapat. Islam normatif merupakan pendekatan yang berangkat dari teks yang telah tertulis dalam kitab suci dan sampai batas-batas tertentu. Ia bercorak literalis, tekstualis, atau skriptualis. Selanjutnya adalah Islam ideologis, di mana Islam merupakan sebuah ideologi atau cita-cita yang harus diperjuangkan menjadi dasar atau filsafat hidup
sebuah ideologi, sebuah bangsa yang selanjutnya mempengaruhi berbagai keputusan dalam berbagai bidang kehidupan. Yang berikutnya adalah Islam politis. Islam politis berpandangan bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat pula antara lain sistem ketenaganegaraan atau politik. Oleh karenanya dalam bernegara, umat Islam hendak kembali pada sistem ketenagaraan Islam dan tidak perlu atau bahkan meniru sistem ketenagaraan Barat. Beberapa dinamika pemikiran Islam lainnya adalah Islam formalis, Islam dogmatis, Islam eksekutif, Islam tekstualis literalis, Islam radikal, Islam fundamental, dan terakhir Islam rahmatan lil alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.